Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Matias Picus. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu tentang reproduksi jamur. Sebelum kita lebih jauh membahas materi yang akan saya sampaikan, terlebih dahulu kita mengenal dulu yaitu cabang ilmu yang mempelajari jamur yaitu mikologi. Ya, mikologi adalah ilmu yang mempelajari jamur. Jamur ini berasal dari kata meikes sama dengan jamur dan logos ilmu dalam bahasa Yunaninya. Jadi perintis ilmu jamur adalah Pier Antonio Micheli, seorang ahli tumbuhan berbangsa Italia yang mempelajari jamur dan mempublikasikan bukunya yang berjudul Nova Plantarum Genera pada tahun 1729. Nah, ini adalah definisi dan pengertian umum jamur beserta cabang yang mempelajarinya dan orang yang menemukan. Dan yang selanjutnya yaitu pengertian jamur dan klasifikasinya. Nah, adapun jamur adalah anggota kelompok besar organisme eukariotik yang mencakup mikroorganisme seperti ragi dan kapang, breed English, moles, serta jamur yang lebih kita kenal sekarang. Nah, jadi organisme ini diklasifikasikan sebagai kingdom jamur yang terpisah dari tumbuhan, hewan, dan bakteri. Jadi untuk klasifikasi modernnya yang sekarang yang kita kenal yaitu menunjukkan paling sedikit ada 7 kingdom yaitu Eubacteria, Archaebacteria, Animalia, Palantae Emycota, Stronopolia, Chromista, Protista, Protozoa, dan Protista. Nah, ini adalah pengertian jamur dan klasifikasinya. Dan yang selanjutnya, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudara saya Julen. Waktu dan tempat saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Hieronymus Julian. Saya akan melanjutkan presentasi dari Picus, yaitu macam reproduksi jamur. Pertama, seksual. Seksual atau plasmogami. Plasmogami adalah salah satu tahapan reproduksi seksual fungi. Saat plasmogami terjadi penyatuan protoplasma antara hifa plus dan hifa min yang masing-masing bersifat haploid dan berbeda secara genetik. Plasmogami akan menghasilkan sel yang memiliki 2 nukleus haploid. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pari. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Julen yaitu reproduksi seksual karyogomi. Perkenalkan, nama saya Pari Adrian. Aryogomi adalah penyatuan atau fusi nukleus dari kedua individu untuk membentuk nukleus yang diploid atau 2N. Karyogomi dapat langsung terjadi setelah plasmogomi, tetapi dapat pula ditunda. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ananda. Baik, saya akan melanjutkan dari Fahri Ardian. Nama saya Ananda Rupinta Saputra. Meiosis. Meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari induknya. Meiosis disebut juga sebagai pembelahan reduksi karena menghasilkan keturunan dengan jumlah kromosom separuh dari kromosom induk. Reproduksi aseksual. Sporangiospora merupakan spora aseksual yang dihasilkan di dalam sporangium. Spora ini bersifat endogen karena dihasilkan dan disimpan di dalam sporangium sampai matang dan siap untuk disebarkan. Spora aseksual ini digunakan pada reproduksi fungi Zygomocota. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fajar. Perkenalkan, nama saya Fajar Sibarani. Selanjutnya, aplikasi Geospora. Aplikasi akuntansi yang lebih baik dan lebih efisien dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya dengan memotong waktu lembur yang tidak perlu. Selanjutnya, Conidophore. Conidia adalah spora yang dibentuk pada ujung hifa khusus yang disebut conidophore. Conidia merupakan spora yang tidak terbungkus dalam suatu struktur khusus, tetapi telanjang dan bebas dilepaskan kapan saja. Selain sebagai saprofit, ada beberapa ascomycotina yang bersifat parasit. Selanjutnya saya serahkan kepada Julius. Perkenalkan, nama saya Julius.
saya akan melanjutkan reproduksi vegetatif. Ada fragmentasi klonal pada organisme multiseluler atau kolonial adalah bentuk reproduksi aseksual atau cloning di mana organisme memecah diri menjadi fragmen-fragmen. Masing-masing fragmen ini berkembang menjadi dewasa, tumbuh menjadi individu dewasa yang merupakan klon dari organisme asli. Yang kedua ada PC. Pada jamur uniseluler seperti ragi PC, sel tunggal berkembang biak dengan PC. Di sini sel induk memanjang dan membelah secara melintang menjadi dua sel anak. Pertama, nukleus membelah, diikuti oleh pembelahan sitoplasma dan pembentukan dinding, sehingga membentuk sel induk menjadi dua. Kedua sel anak terpisah dan menjadi kehidupan mandin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Ardi Nugri akan melanjutkan. Pertama, tunas. Reproduksi tunas atau bertunas adalah bentuk reproduksi aseseksual, di mana organisme baru tumbuh pada satu sama lain. Organisme baru tetap melekat seiring dengan pertumbuhan, memisahkan dari organisme induk hanya ketika matang. Yang kedua, ooida. Pada beberapa jamur tersebut, hifa pecah menjadi sel-sel individual yang disebut ooida atau astrospora. Selnya menjadi bulat atau lonjong dan tampak seperti manik-manik rosario. Setiap oidium atau astrospora berkembang menjadi miselium baru. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ferdi Fernanda. Baik, saya akan melanjutkan dari Ardi. Bahkan nama saya Ferdi Fernanda. Kalau modospora adalah spora seksual bersel satu yang berdinding tebal dan sangat resistan terhadap keadaan lingkungan yang buruk. Spora ini terbentuk dari pembelahan bagian-bagian tertentu dari suatu hifa stomatik rhizop pada beberapa jamur lebih tinggi. Beberapa hifa dapat terjalin membentuk struktur seperti tali yang disebut rhizop. Dalam kondisi yang menguntungkan, mereka melanjutkan tumbuh untuk memunculkan misela baru, utain halus seperti akar ini, biasanya berwarna coklat tua yang disebut rhizop, berfungsi sebagai sarana penanasi di bawah kondisi yang tidak menguntungkan. Rhizop tetap tidak aktif, tetapi dengan timbulnya kondisi yang menguntungkan, rhizop melanjutkan pertumbuhan dan juga dapat memunculkan tumbuh buah. Storytea adalah massa padat miselium jamur yang mengeras yang mengundang cadangan makanan. Yang dilanjutkan oleh Apriana Tabeta. Perkenalkan, nama saya Apriana Tabita. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Waktu reproduksi fungsi. Jamur melakukan reproduksi aseksual ketika kondisi lingkungan memungkinkan dan sebaliknya ketika kondisi lingkungan tidak memungkinkan. Jamur melakukan reproduksi seksual. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih.